Kemarin teman saya cerita kalau dia itu lagi sebel sama followersnya di Instagram. Jadi dia ini habis beli suatu barang, lalu dia story ini barang. Nah, banyak yang komen lewat DM-nya mengkritik kenapa dia beli barang itu. Mending beli barang B, mending beli barang C, dan sebagainya. Dia pun kena mental dan jadi nggak bahagia. Saya pun pernah mengalami hal yang serupa. Saya lagi senang, saya membagikan hal yang saya senang di media sosial, tapi dikritik banyak orang. Beberapa kali kayak gitu dan saya mulai malas sharing di media sosial waktu itu. Jujur aja, waktu saya masih lumayan aktif di media sosial, waktu itu masih zamannya Facebook, BBM, dan Twitter. Saya ini mungkin yang beneran pengen sharing cuman 30%. Sisanya ya pengen pamer gitu. Tapi saya rasa itu manusiawi kok. Karena pamer itu enak, sombong itu enak. Apalagi waktu itu saya masih muda kan, gengsinya masih tinggi, egonya juga tinggi. Tapi semakin saya bertambah usia, saya belajar untuk merendah dan humble. Dan setiap saya melakukan hal yang seru dan menyenangkan, mendapat suatu pencapaian, saya selalu nikmati sendiri. Kalaupun saya pengen ngasih tahu orang, saya cuma ngasih tahu ke pasangan, sahabat, dan mungkin keluarga. Jadi nggak asal sharing ke orang-orang yang nggak saya anggap dekat. Di titik ini udah nggak ada lagi keinginan sombong atau pamer ya. Kalau saya cerita ke teman itu murni saya pengen sharing aja. Kalian kalau misal sering memamerkan apapun di story atau di status, nggak apa-apa, silakan. Seperti yang saya bilang tadi, pamer itu enak, sombong itu enak. Itu adalah sebuah fase yang memang hampir semua orang akan lalui. Nanti pelan-pelan seiring berjalannya waktu pasti akan kalian kurangi kok. Karena semakin dewasa, semakin ke belakang, maka kita akan belajar untuk merendah, untuk humble. Tapi ada yang berbahaya, yaitu oversharing. Koreksi saya kalau saya salah, tapi kalau menurut saya pribadi, ketika orang oversharing tentang apapun yang dilakukan dalam hidupnya, itu udah bukan sharing lagi, udah bukan sombong lagi, tapi oversharing. Itu menandakan bahwa kamu sudah memfokuskan kehidupan kamu untuk mencari validasi dari orang lain. Pikiranmu itu kamu habiskan untuk memikirkan orang lain, apa yang dipikirkan orang lain. Dan biasanya orang-orang yang oversharing gini, dia ini nggak memamerkan apa yang sudah dia capai, tapi dia cuma memamerkan mimpinya, yang memamerkan rencananya yang bahkan belum dia lakukan. Jadi ya biar kelihatan keren gitu. Kalau itu masih dalam bentuk mimpi, keinginan, angan-angan, dan rencana, ya harusnya kamu keep secara pribadi dulu sampai itu tercapai, baru kamu pamerkan. Saya ada sebuah cerita. Ada anak muda yang datang ke kantor minta konsultasi tentang bisnis yang mau dia lakukan, terus dibantu sama teman saya, dan teman saya pun bersedia untuk membantunya. Ya udah, dia bantu. Jadi beliau ingin berkonsultasi tentang bisnis yang mau ia bangun. Beliau itu dibuatkan grand plan dan roadmap-nya, lalu disarankan pada dia untuk dieksekusi. Tapi sebelum dia eksekusi, dia melihat ada rencana-rencana, satu rancangan yang udah beliau buat tadi di story-nya. Lalu rancangan tadi ternyata itu udah di-copy sama orang, dan orang itu buka usaha dengan rencana yang sudah disusunnya itu. Akhirnya anak muda tadi nggak jadi buka usaha karena idenya itu diambil oleh orang lain. Dan kalau dia mau bawa ke pengadilan, itu sudah nggak bisa. Selain susah, uang yang harus dikeluarkan juga cukup banyak. Cerita kayak gitu pun saya pernah mengalaminya, dan waktu itu di survei tanah buat cabang untuk mendirikan perusahaan. Di story-nya itu pengen pamer sekalian buka-bukaan, tapi siapa tahu ada teman yang tertarik buat investasi, dan gak lama kemudian tanah itu dibeli kompetitornya. Ya udah, saya cuma bisa ikhlas, lalu saya jadikan pembelajaran. Oke, lanjutnya beberapa alasan orang oversharing itu, salah satunya keinginan untuk memamerkan rencana dengan keinginan yang divalidasi oleh orang-orang bahwa ia ini mampu dan akan mencapai atau mendapatkan apa yang ia rencanakan. Tapi ya ngapain kamu butuh orang lain percaya sama kamu? Satu-satunya orang yang perlu untuk percaya pada dirimu itu adalah dirimu sendiri. Yang kedua, biasanya itu keinginan yang berlebihan untuk menginspirasi orang. Bagus sih, tapi biasanya orang-orang yang oversharing ini dia sedikit merendahkan orang lain. Ini loh, aku mau bikin suatu usaha yang gede, ayo kalian juga segera bikin usaha. Tapi karena dia oversharing, dia kasih semua rencananya mendetail, dari mulai langkah pertama sampai langkah terakhir. Kalian main judi poker, tapi kalian sombong dan nunjukin apa aja kartu kalian ke semua orang. Lalu ketika kalian kalah dan rugi, kalian marah-marah. Jangan oversharing lah. Kalau kalian mau sharing, berbagilah hal yang secukupnya sehingga orang yang kalian sharingin itu dapat nilainya, gambaran penuhnya. Terus pastikan juga orang-orang yang kalian sharing itu bisa dipercaya. Kadang pun orang yang bisa kita percaya itu nggak boleh tahu semua hal tentang kita. Yang ketiga biasanya itu FOMO.
FOMO itu sebagian besar diawali dengan perasaan nggak mau kalah, nggak mau tertinggal. Kalau teman-teman kalian kerja di BUMN, kalian sharing pengen daftar BUMN. Kalau teman-teman kalian udah pada buka usaha, kalian sharing bentar lagi mau buka usaha dan sebagainya. Tapi yang perlu kalian tahu, nggak semua orang itu peduli dengan kita. Jika kalian ingin melakukan sesuatu, lakukan untuk diri kalian sendiri, jangan lakukan untuk membuat orang lain terkesan. Kalau kalian ingin pamer, ingin merayakan, itu ada waktunya sendiri kok, yaitu ketika kalian sudah mencapai apa yang kalian inginkan. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar saya bisa semangat dalam membuat video yang lainnya. See you next video.